Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai umat, sebagai hamba Allah. Dan mari kita sajikan salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul uswatun hasanah bagi kita semua. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami menyampaikan ingatan kembali kepada kita ketika saya membaca satu buku Mutiara Hikmah yang ditulis oleh Irwanto. Satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat beliau yang namanya adalah Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini adalah sahabat dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah ahli ibadah, orang yang rajin beribadah. Ketika waktu sholat, beliau ada tetap di mata Rasulullah, selalu hadir dalam setiap sholat jamaah dan setiap majelis Rasulullah. Beliau sangat taat sekali. Tetapi beliau adalah seorang yang paling miskin. Seorang miskin. Saking miskinnya beliau, setiap kali sholat jamaah, beliau itu selalu cepat pulang, buru-buru pulang. Jadi satu saat Rasulullah menanyakan kepada sahabat yang lain, kemana saudara Sa'labah? Kenapa beliau itu selalu cepat-cepat buru-buru pulang? Jadi sahabat menjawab, beliau itu terlalu miskinnya Rasulullah. Maka ketika beliau selesai sholat, kain sarung yang dipakainya bergantian dengan istrinya. Maka beliau selalu cepat pulang untuk bergantian sholat dengan istri beliau. Nah, satu ketika Rasulullah memanggil Sa'labah, "Hai Sa'labah, kenapa kamu buru-buru pulang? Selalu buru-buru pulang, tidak berdoa dulu, tidak mendengarkan beberapa tausiah dari Rasulullah." Beliau menjawab, "Saya seorang miskin ya Rasulullah. Istri saya tidak akan bisa beribadah karena kain sarung yang saya pakai ini hanya satu. Maka kami bergantian memakainya. Saya memohon kepada Rasulullah untuk saya didoakan kaya ya Rasulullah." Itu yang disampaikan oleh Sa'labah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, "Hai Sa'labah, saya tidak akan mendoakan kamu untuk menjadi kaya. Saya tidak akan pernah mendoakan kamu untuk menjadi kaya. Saya akan khawatir kalau kamu kaya itu akan menjadi sombong," kata Rasulullah. Setiap kali Sa'labah bertemu dengan Rasulullah selalu disampaikan, "Mohon doakan saya Rasulullah untuk menjadi kaya. Mohon doakan saya untuk menjadi orang yang ada Rasulullah. Kalau saya ada, saya berjanji Rasulullah. Kalau saya kaya Rasulullah, saya akan bersedekah.
saya akan lebih rajin datang ke masjid ya Rasulullah. Saya akan lebih rajin ke majelis yang diasuh oleh Rasulullah, kata sahabat. Selalu setiap kesempatan, setiap ada majelis dan jamaah dengan Rasulullah, sahabat selalu menyampaikan itu. Doakan saya ya Rasulullah, doakan saya untuk menjadi kaya. Akhirnya Rasulullah juga menyampaikan, hai sahabat, saya bisa mendoakan kamu. Apakah kamu bisa memegang janjimu ketika kamu sudah berkecukupan nanti? Rasulullah menyampaikan kembali kepada sahabat, lebih bagus kita seperti biasa, tetapi apa yang kita dapatkan itu berkah, kata Rasulullah. Tetapi sahabat sebagai sahabat Rasulullah selalu memintakan supaya beliau itu dilimpahkan rezeki dan menjadi orang yang kaya. Dan akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat itu untuk menjadi kaya. Dan singkat cerita, Rasulullah juga membantu sahabat dengan 2 ekor kambing untuk dipelihara. Dan konon ceritanya, kambing yang sudah diserahkan oleh Rasulullah ini terus berkembang seperti ulat pertumbuhan dari kambing tersebut. Dan akhirnya sahabat itu menjadi kaya. Dan kemudian ketika sahabat ini kaya, perlahan-lahan beliau sudah tidak lagi sempat datang ke masjid. Di hari mungkin beberapa kali beliau itu bisa menyempatkan dirinya, tapi dengan kesibukan hartanya, dengan kesibukan yang banyaknya hartanya, beliau sudah tidak lagi sempat datang ke masjid. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radio Republik Indonesia Takengon dan pemirsa Selat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu saat Rasulullah mengutus 2 orang sahabat beliau untuk memintakan zakat kepada beliau. Dan akhirnya sahabat Rasulullah yang 2 ini berangkat ke sana. Dengan secara singkat, sahabat Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat, hai sahabat, kamu sudah bisa mengeluarkan zakat, kamu sudah bisa mengeluarkan sedekah, karena kamu berjanji kepada Allah melalui Rasulullah, ketika saya kaya ya Rasul, saya akan tingkatkan ibadah saya akan rajin bersedekah, saya akan rajin berzakat, dan saya akan rajin datang ke masjid dalam setiap majelis Rasulullah. Tetapi sahabat mengkhianati itu, dan bahkan menyampaikan kepada 2 sahabat Rasulullah yang memintakan zakat kepada beliau bahwa zakat itu adalah hanya sebagai upeti saja, sebagai upeti dan tidak ada manfaatnya kepada umat. Itu sahabat menyampaikan kepada sahabat yang datang 2 orang kepada beliau itu. Dan akhirnya sahabat yang 2 yang diutus oleh Rasulullah melapor kembali kepada Rasulullah, hai Rasulullah, sahabat tidak mau membayar zakat karena itu bukan kewajiban beliau, disampaikan. Tidak lagi mau membayar sedekah, tidak lagi mau beribadah ya Rasulullah. Maka akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 75 yang bunyinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Yang artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Surah At-Taubah ayat 75, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan diturunkan
Surah At-Taubah yang ayat 75 itu. Maka Sa'labah menghadap kepada Rasulullah untuk membayarkan zakatnya. Maka kita pernah mendengar bahwa ada kisah zakat Sa'labah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sa'labah ketika Sa'labah datang kepada beliau, "Hai Sa'labah, zakatmu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmah pada tausiah singkat pada subuh yang berbahagia ini? Maka janganlah lupa kita untuk mencari harta. Maka janganlah lupa kita untuk mencari apapun kepada kita. Sebelumnya kita berjanji kepada Allah, saya akan memenuhi semua. Saya akan bersedekah, saya akan rajin beribadah, tapi kenyataan tidak. Maka oleh karenanya, carilah berkah untuk hidup kita. Marilah kita ingat kepada Allah selalu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada kita semua. Berjanjilah kepada Allah, tetapi bukan berjanji kepada manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.